fisioterapi ini, baik itu khususnya yang aspek praktis ya, artinya sesuatu yang menimbulkan skill atau keterampilan, itu harus sesuatu yang dilakukan dan diulang-ulang. Nah, ini kemarin tuh udah coba di semacam simulasi nggak ininya untuk ICF-nya, karena ini berkesinambungan untuk aspek praktisnya, untuk aspek prakteknya. Gimana? Ada yang komentar mungkin untuk yang ICF kemarin sudah dilakukan? Belum ya? Belum ya? Oke. Kalau belum, tapi masih ingat ya, di review sedikit ya untuk yang kemarin, coba ada yang bisa mengulas sekilas apa yang kita disampaikan di pertemuan ICF. Mungkin Bapak random aja ya. Ini yang juara kelas siapa? Tuh, kok nggak ada yang ngaku ini? Baik, kalau nggak ada yang ngaku, Bapak lihat dari ini aja ya, yang tampilannya seperti juara kelas ya. Kita lihat mungkin di sini ada Saddam mungkin ya, karena Saddam ini salah satu nama pemimpin dunia yang fenomenal juga. Silakan Saddam, bisa di resume sedikit untuk pertemuan yang ICF. Dibuka dulu itunya mic-nya, jangan di mute. Saddam Maulana Putra, silakan ya. Mana yang pas di lab itu ya? Iya, yang pas di lab, ya betul. Ya, ini sedikit dari saya yang saya ingat itu untuk mencari yang untuk menentukan level-levelnya itu Pak, yang ada severe, moderate. Oke, itu kan tahapan berikutnya ya. Yang pertama kita kan merumuskan dulu diagnosanya ya. Nah, gimana cara merumuskan diagnosanya itu seperti apa? Yang pertama itu kita harus cari masalah impairment-nya. Impairment-nya, oke. Dapat dari Assessment anamnesis. Assessment. Oke. Terus lalu harus melalui aktivitas apa yang terbatas. Oke, lalu partisipasi pasien terhadap lingkungannya, apa saja yang terlepas. Oke, kira-kira begitu ya, Saddam ya. Nggak apa-apa, direspon aja, nggak perlu kalimat yang sangat akurat sesuai dengan yang disampaikan, tapi berdasarkan pemahaman masing-masing tidak masalah. Oke, jadi di ICF itu sendiri, walaupun kita sangat WCPT itu sangat mendorong ya penggunaan ICF untuk framework atau kerangka kerja dari layanan fisioterapi, tapi pada kenyataannya
khususnya di Indonesia masih belum apa namanya penggunaan secara terlembaga ya, masing-masing aja. Oh kalau saya gunakan gini-gini, tapi belum sesuatu yang apa namanya terumuskan dengan terstandar terlembaga di Fasiankes. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan di era kalian bisa merumuskan masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke apa namanya evidence based. Bapak bisa share screen ya? Iya bisa Pak. Oke. Nah tentunya untuk masalah penerapan ICF framework itu didukung oleh apa namanya evidence based practice ya yang baik ya dari layanan. Nah untuk masalah evidence based practice ini sudah ya Bapak sendiri melihat di Indonesia secara umum dan Jabodetabek ya khususnya itu sebagian layanan fisioterapi itu sudah menggunakan EBPT ini evidence based practice ya layanannya ya walaupun apa namanya belum sempurna sekali ya tapi kita sesuatu itu kita mulai dari sesuatu yang sederhana mudah dan aplikatif ya jangan ketika kalian belajar itu punya pemikiran yang ngejelimet dulu akhirnya nanti bingung sendiri belum apa-apa ya jadi kita apa namanya kita simplifikasi dulu segala sesuatunya supaya nanti kita mudah untuk melangkah ya. Ini Bapak coba di slideshow ya, tapi kalau seandainya dia nggak bergerak-gerak, tolong dikabarin. Kadang-kadang nih slideshow-nya agak, oh dia nggak mau, udah gini aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Iya Pak. Nah ini mungkin nanti ya setelah kalian sekarang semester berapa kah? Semester 4 Pak. Semester 4 ya. Nanti ketika masuk di tingkat terakhir sudah mulai masuk ke Fasiankes ya. Nanti kalian sudah mulai melihat kondisi nyatanya bagaimana sih layanan apa namanya fisioterapi di Fasiankes di Jabodetabek mungkin nanti kalian khususnya akan ditempatkan ya. Apakah sudah sesuai dengan evidence based practice atau masih sesuatu yang memang apa namanya habitual, tradisional apa namanya yang berdasarkan opini-opini ya dalam melakukan layanan fisioterapi ya. Tentunya di sini apa namanya tidak nanti kita lihat ya gimana apa namanya evidence based practice itu digunakan untuk pengambilan keputusan klinis ya. Jadi memang apa namanya jangan tapi ingat ya ketika layanan itu jangan nanti kalian begitu meriksa ya pada saat assessment terus nanti dulu saya browsing dulu. Bukan begitu ya. Karena ini evidence based practice ini adalah sesuatu sifatnya yang kita rumuskan untuk dijadikan SOP ya untuk penanganan tertentu atau memang dijadikan rujukan untuk kasus tertentu. Jadi bukan setiap kalian terima pasien terus buka laptop nanti pemeriksaannya apa aja ya terus kalian browsing untuk kasus ini. Ini namanya bukan simplifikasi layanan, tapi nanti mungkin satu hari nggak selesai ya meriksa satu pasien kayak gitu ya. Nah, repot. Jadi kalian harus jangan salah dalam pemahaman untuk masalah evidence based ini ya. Tentunya apa yang dilaksanakan memang betul-betul pada saat itu memang sesuai dengan evidence base yang
terakhir ya, berdasarkan apa namanya rujukan yang jelas ya. Jadi bukan apa namanya meriksanya suka-suka dan seterusnya ya. Dan tentunya disesuaikan dengan kondisi ya, kondisi atau keadaan yang ada di tempat kita ya, artinya kita layanan seperti apa, terus apa namanya jenis pasiennya seperti gimana dan sebagainya gitu. Itu memang tidak bisa sama persis ya, harus diterapkan yang idealnya level 1 dan seterusnya, dan kita tidak mendapatkan untuk rujukan yang itu. Oke, nah ini kita merujuk ke latar belakang ya, kenapa apa namanya layanan kesehatan khususnya layanan fisioterapi ya itu harus menggunakan EBPT ini ya, evidence based practice in treatment ini terapi ini memang sejarah ya membuktikan dulu itu ya untuk menangani kasus tertentu ya itu efektivitasnya kecil ya, misalnya iya sembuh tapi sembuhnya lama dan sebagainya ya, dan akhirnya lahirlah semacam raja-raja ya, ini opini dia yang betul dan sebagainya yang ini pada hasilnya itu belum tentu yang ditokohkan ini mempunyai apa namanya opini yang tepat untuk penanganan masalah kesehatan, baik itu dari mulai assessment sampai dengan evaluasi ya. Jadi nah apa namanya berdasarkan hal itu dan tuntutan, memang tuntutan berbagai aspek ya, aspek baik itu aspek permintaan layanan baik administratif dan sebagainya, maka untuk pengambilan keputusan klinis itu akhirnya harus berbasis sesuatu yang ilmiah dan terumuskan dengan baik. Dari itu di era berapa evidence base ini ya mulai mencuat itu mungkin di era 90 awal ya, tahun 90-an awal itu mulai mencuat untuk apa namanya evidence base, terutama awal-awal dari evidence based medicine ya, dari kedokteran yang akhirnya menular ke seluruh layanan kesehatan termasuk fisioterapis ya. Nah, sebetulnya yang diuntungkan dan apa namanya yang mendapatkan benefit itu bukan hanya pasien ya, dalam hal ini penerima layanan, tapi juga seluruh stakeholder ya, seluruh pihak yang berkepentingan termasuk insurans, asuransi, penjamin dan seterusnya. Karena dengan layanan yang terbaik, kualitas layanan yang terbaik itu akan menguntungkan seluruh aspek termasuk apa namanya aspek-aspek administratif, pembiayaan dan seterusnya. Maka dari itu evidence based practice ini sudah menjadi suatu standar ya, standar dalam pemberian layanan kesehatan. Nah, apa namanya dampak-dampak dari evidence practice itu juga dalam praktek sehari-hari ini tentunya kepercayaan dari pasien akan lebih meningkat ya, dari apa namanya mitra layanan baik itu penjamin maupun penerima layanan ini akan meningkat kepercayaannya, dan tentunya kualitas layanan yang bisa terukur secara apa ya objektif ya, misalnya
dari aspek biaya, aspek kemanjuran ya, artinya yang tadinya seminggu baru berkurang nyeri, ini hanya butuh 2-3 hari dan seterusnya. Ini kualitas dari layanan yang meningkat ya. Otomatis tentunya pasien dan seluruh pihak yang berkepentingan di layanan tersebut, dalam hal ini layanan fisioterapi, meningkat kepercayaannya ya, dan ini tentunya berimbas pada menguntungkan dari profesi kita ya. Oke, ini mungkin kalian belum lihat belum merasakan bekerja ya, dan juga belum melihat konkret keseharian dalam layanan itu kadang-kadang kalau kita lihat potret beberapa fasiankes itu seperti industri aja. Jadi udah rutinitas kalau yang kayak gini periksanya begini, lakukan ini, kadang-kadang nggak diperiksa lagi, langsung nyeri, pasang alat dan seterusnya. Akhirnya efektif dan efisien dalam layanan itu sangat minim ya, tidak tercapai ya. Nah, ini memang sih untuk kasus ya di Indonesia mungkin ya sembuh-sembuh sih, karena apa? Kita jarang mendengar mendapatkan report berita terkait layanan fisioterapi, misalnya ketidakpuasan atau komplain atau tuntutan. Ini memang minim ya yang ada ya. Ini mungkin juga tidak bisa dijadikan justifikasi kalau memang layanan ini sudah bagus, tapi mungkin juga memang dari aspek masyarakat yang tipikal, yang kultur kita yang memang nggak terlalu kritis ya untuk hal ini. Kita untuk memperbaiki layanan yang sifatnya rutinitas, yang pada akhirnya berakibat pada buruknya layanan, artinya ini mengandung risiko ya kepada pasien, itu kita lakukan evidence based practice ya dalam pengambilan keputusan dalam layanan fisioterapi. Pernah dengar PICO? Kenapa? Pernah ya? Apa? Ya, Pak. Udah pernah belum? Pernah. Pernah Udah, ya. PICO itu dalam perumusan ya, kita masuk ke ke cara ya untuk menelusur ya untuk evidence based tentang apa yang mesti kita dapatkan informasinya dalam hal pengambilan keputusan klinis yang tepat ya. Tentunya ada P itu atau population atau problem ya, ini tentunya ini kita rumuskan, misalnya pada kasus fisioterapi mungkin kita bisa kasus-kasus myocard infarction mungkin kita bisa rumuskan sebagai kasus COPD ya, PPOK, apalagi kasus untuk kardiorespirasi. Nggak ada yang tahu. Selain PPOK, mungkin ada asma, ada pokoknya kondisi tertentu yang didapat oleh pasien kita ya. Kita akan telusur itu ya. Mungkin berikut itu kita rumuskan intervensi atau
keterpaparan ya, atau apa namanya, tindakan yang seperti apa sih. Dan ini dalam hal untuk evidence base ya, tidak, ini contoh ininya ya, maksudnya pengambilan penelusurannya ya. Population or problem itu tidak hanya terbatas pada masalah ya, masalah yang atau diagnosa, tapi juga bisa mencari apa namanya tuh, measurement, pemeriksaan, pengukuran yang tepat misalnya. Kalau misalnya untuk kita pengen tahu level kapasitas fisik atau VO2 max dari pasien ini, kita biasanya terima dari dosen di kampus 6-minute walk test misalnya gitu. Nah, tiba-tiba kalian terima pasien yang tidak dimungkinkan dilakukan 6-minute walk test. Nah, ini kan dalam hal untuk perumusannya berarti bukan apa namanya hanya pada myocard infarct misalnya, tapi bentuk tesnya ya, misalnya cari kriteria apa tes untuk myocard infarct. Ini bisa juga di apa namanya dicari ya. Lalu kalau seandainya sudah ada alternatif, kita punya alternatif beberapa, kita bisa juga merumuskan beberapa intervensi atau pemeriksaan tadi ya. Lalu bisa juga lalu kita cari beberapa. Jadi untuk masalah evidence base, kita justru disinilah letak ketepatan dalam pengambilan keputusan klinis ya. Ada sesuatu yang kita compare ya. Jadi bukan kita berkacamata kuda, harus 6-minute walk test, enggak. Tapi ketika mencari itu, kita juga mencari komparatif ya, apa namanya comparison atau pembanding dari bentuk-bentuk yang kita ingin cari ya. Lalu yang mana yang lebih memberikan outcome-nya itu, yang memberikan manfaat yang paling besar ya, itu yang apa namanya yang paling penting yang kita ambil ya. Tentunya segala sesuatunya disesuaikan dengan kondisi pasien kita. Maka dari itu P ini kita betul-betul cari yang similar mungkin dengan apa namanya kasus yang kita tangani. Nah, ini untuk PICO-nya ya, untuk apa namanya kita menerapkan evidence base ya. Lalu tentunya dalam pemilihan setelah kita rumuskan ya, oke, saya mau cari ini nih, ngukurnya gimana? Kalau ngukur 6-minute walk test nggak mungkin lah orang apa namanya diri sebentar ya menggap-menggap, jalan dikit aja udah menggap-menggap. Mungkin ada, tapi kita harus tahu punya ukuran ya, apa objektif dari si pasien kita ya. Atau yang kita disampaikan Pak Ali atau Pak Slamet misalnya atau Pak Kiryadi, kalau myocard infarction itu latihannya latihan di treadmill atau jalan itu. Loh, gimana dia mau jalan, mau treadmill? Orang berdiri aja lemes misalnya gitu. Nah, kita carilah apa namanya alternatif dengan kondisi-kondisi yang seperti kasus yang kita tangani ya. Tentunya nanti dari berbagai literatur itu yang kita cari adalah ya hasil yang terbaik ya, jangan yang hasilnya peningkatannya tipis-tipis aja ya, tentunya yang paling baik ya. Satu
ada dua faktor ya, satu yang terbaik, yang kedua yang karena kasus mungkin ada kasus yang risiko tinggi ya, tentunya kita reduksi risikonya ya. Nah ini mungkin udah paham sekali ya apa namanya adik-adik semua masalah kualitas evidence. Ada beberapa sebetulnya kalian juga bisa cari di apa namanya di berbagai source ya, sumber itu, misalnya yang paling tinggi adalah RCT, ada yang menyatakan yang paling tinggi adalah bukan RCT tapi di atasnya ada lagi meta analisis dan seterusnya. Silakan apa namanya ambil kualitas evidence base yang tertinggi, level tertinggi yang tersedia tentunya ya. Jadi jangan memaksakan kasusnya ini mirip-mirip, tapi ini yang lebih tinggi. Nah ini yang lebih sama persis, tapi evidence base-nya lebih rendah ya. Tentunya kita ya ambil yang paling match dengan apa kasus yang kita tangani ya. Dan tentunya tidak haram ya untuk menerima opini dari expert ya, expert opinion atau kesepakatan para ahli. Itu boleh dijadikan clinical decision ya, apa namanya, keputusan landasan dalam pengambilan keputusan klinis ya. Walaupun ini adalah sesuatu yang sifatnya alternatif terakhir ya. Jadi apa namanya, expert opinion itu yang pada di masa lampau itu ketika Prof ini berpendapat A, Prof ini hanya berpendapat ya, tanpa bukan berdasar pendapat. Ada pendapat yang memang hasil dari risetnya, ada yang memang hanya berpendapat saja. Ini boleh dijadikan evidence ya, atau sebagai dasar ya dalam pengambilan keputusan klinis. Tapi ingat ini yang terakhir ya. Jadi kalau untuk mau telepon Bapak, tanya Pak Kiryadi, tanya Pak Slamet untuk kasus kardiorespirasi ya, walaupun kami belum masuk di dalam klasifikasi expert ya, tapi kalau apa namanya mau merujuk situ boleh, tapi itu menjadi alternatif yang terakhir ya, setelah kayaknya nggak tersedia ini evidence base-nya, dan itu kayaknya nggak mungkin deh, kecuali kalian malas cari ya. Oke. Berikut kita langkah-langkah ya untuk apa namanya, untuk kita melaksanakan evidence base ya, evidence base itu tentunya kita cari dulu, rumuskan apa sih yang mau di apa namanya dijadikan pertanyaan dalam pengambilan keputusan ini. Apakah saya ingin mencari pengukuran atau bentuk intervensi atau apa yang kita akan cari ya. Nah, lalu kita apa namanya cari evidence-nya alias browsing ya. Kalau ini udah mencari itu dan browsing, lalu kita apa namanya kritisi atau appraisal dari masing-masing apa namanya artikel yang kita dapatkan ya, sesuai dengan penelusurannya. Lalu kita apa namanya compare dengan kasus yang kita apa namanya sedang tangani ya. Ini sesuatu langkah-langkah yang memang seperti itulah yang harus dilakukan. Yang pertama apa namanya, apa yang mesti dicari, lalu apa namanya mengumpulkan evidence yang ada, lalu kita appraisal dari masing-masing artikel atau jurnal yang ada, lalu kita sandingkan dengan kasus yang sedang kita tangani ya. Dan kalau seandainya memang tepat ya, ini kita laksanakan itu tepat,
penanganan yang kita lakukan ini bisa menjadi standar dari layanan, ya, yang pada akhirnya terjadi semakin hari terjadi peningkatan dari kualitas dari layanan, ya. Oke, ini database-nya bisa Pedro, mungkin ini udah kalian udah familiar sekali ya, dan jangan-jangan ada yang lebih dari ini, ya silakan dicari ya, PubMed, terus ProQuest dan seterusnya. Dan silakan aja ya, kadang-kadang kalau Bapak nggak terlalu yang index minded ya, tapi harus dicek ini terindeks nggak, karena kalau seandainya nggak sesuatu rujukan itu tidak terindeks, artinya dia punya kualitas nggak ada yang mengkonfirmasi ya, atau katakanlah validannya diragukan ya. Jadi boleh aja awal-awal mencari katakanlah dari Google kah, atau Google School dan seterusnya, atau kalau ingin langsung yakin, oh ini langsung saya nyari di database yang katakanlah sudah pasti dijamin validitasnya. Misalnya saya cari di ini aja lah, di Scopus misalnya, atau ProQuest gitu, atau PubMed yang memang karya-karya ilmiah atau evidence base yang dipublish di situ sudah melalui review yang ketat ya. Oke, untuk kasus kardiorespirasi ya, itu ada Bapak ketemu jurnal Cardiopulmonal Physical Therapy Journal ya, itu juga ada, silakan aja. Mau mensumberkan source dari situ silakan, boleh nanti ketika berkembang kalian sudah terbiasa melakukan itu, ya boleh nanti meningkatkan kualitas, karena yang penting adalah melakukannya dulu ya. Ini contohnya ada Pedro, PubMed, Sinao, Cochrane ya, ProQuest, Scopus ya. Ini tentunya database yang ini kan udah sangat populer ya di kalangan baik itu akademisi maupun praktisi di bidang-bidang kesehatan ya. Nah, rasa-rasanya kalau untuk evidence base itu aja pengantarnya cukup ya. Tinggal ini masalah eksekusi dari apa yang disampaikan yang penting, karena ICF dan evidence base ini merupakan bagian dari bentuk eksekusi layanan ya. Jadi bukan bekal keilmuan untuk berpikir dan sebagainya, bukan sesuatu yang sifatnya psikomotor yang memang harus terbiasa kita lakukan ya. Otomatis kita harus bisa melakukan simulasi lah setidaknya, karena kalian kan belum dibolehkan untuk menangani pasien ya. Jadi setidaknya simulasi dalam kasus seperti berikut. Nah, ini ada contoh kasus ya. Pasien usia 58 tahun dengan diagnosa AMI ya. Ini AMI-nya bukan nama orang ya, akut miokard infark ya, hari ke-6. Ada riwayat penyakit yang cukup lengkap ya, diabetes DM tipe 2 iya, ada hipertensi iya, dan hiperlipidemia iya ya.
dengan vital sign heart rate 88 kali per menit, tekanan darah 136/82, dan respirasi rate 16 kali per menit. Dan ini dia terdapat nyeri dada ya, atau angina pectoris ya. Angina itu positif ya ketika beraktivitas ringan ya, artinya bukan dia beraktivitas yang sesuatu yang terpenuhi activity daily living-nya, itu aktivitas sedang ya. Tapi ya kayak mau ke kamar mandi atau yang ringan-ringan aja, terkadang timbul itunya nyeri dada ya, tanpa diiringi sesak ya. Sesak ini karena stres aja ya, karena dia bukan sesak. Antara sesak itu timbul ya ketika ada ketidaksinkronan antara perfusi dan ventilasi ya. Jadi salah satu harus mengikuti, mensinkronkan, artinya ada masalah kecukupan curah ya pada saat ini ya. Makanya dia sesak. Nah, ini nggak ada sesak ya. Oke, silakan kalian kerjakan ini ya. Kerjakan ini, kasus ini. Sekalian yang prakteknya kemarin ya. Yang ICF-nya ya, tolong dirumuskan ya. Diagnosa ICF-nya apa aja. Ini karena pasiennya ini pasien reka-reka ya, artinya bukan sesuatu yang konkret. Bapak nggak akan memberikan judgement yang kaku ya, artinya silakan aja kalian kembangkan sesuai dengan rasionalnya pasien seperti ini. Jangan juga nih udah kondisi kayak gini terus dia gambarannya itu punya kemampuan aktivitas yang tinggi ya. Dia bisa lari dan jogging. Tentunya disesuaikan dengan gambaran kondisi umum seperti ini ya. Jadi nanti rumuskan impairment dari structure and function, activity limitation, dan restriksi participation. Untuk environment nanti aja ya, karena nggak usah dimasukkan dulu. Oke, ini ada butuh informasi tambahan nggak? Cukup ya? 58 tahun, akut miokard, hari ke-6. Oke, oh iya, pekerjaan tentunya. Kalau nggak ada pekerjaannya ya dia ini kita nggak bisa, agak sulit untuk merumuskan masalah participation restriction-nya ya, karena nanti kurang tepat ya. Ini dia pekerjaannya direktur BUMN ya. Ini aja biar senang kita dengarnya ya, jangan yang susah-susah ya. Oke. Dan jangan lupa ya, nanti untuk komponen baik itu di sini kita lihat lagi ke atas ya, di sini apakah untuk assessment, diagnosa, prognosis, atau untuk intervensi. Ini kalian terapkan sesuatu yang bersifat evidence based. Ya, artinya nanti pemeriksaannya saya meriksanya pakai ini. Kenapa? Karena ini guidance-nya ini, basic-nya ini, base-nya ini. Dan saya intervensinya arm ergo cycle misalnya. Kenapa? Ini ada, ini efektif dia untuk yang kasus seperti ini. Oke, ada pertanyaan sebelum ini sebetulnya idealnya ini kan kita di kelas ya. Bapak sampaikan ini terus kalian coba
mensimulasi terhadap sepasang-sepasang lah kira-kira gantian, lalu memberikan reportnya. Nah, dalam hal ini ya terserah gimana kalian ada pertanyaan untuk menyelesaikan kasus ini. Bapak izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk kasus ini dikerjakan secara kelompok saja ya, Pak? Kelompok boleh, tapi jangan besar-besar ya kelompoknya ya. Iya, Pak. Mau berapa orang per kelompok? Wah, lihat ini kan keterampilan individu, masa kelompok. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Bapak akomodir lah masukan dari Fadia. Oke, berapa per kelompok maunya? Ayo kasih penawaran dulu, biar kalau misalnya sekian, oh Bapak nggak setuju, kalian mau berapa per kelompok? Ini berapa orang sih satu kelas? Ada 46, Pak. 46 ya. Biar nggak berantem. enam. Loh, ini ganjil ya? Nggak bisa pas. Gini. Maksimal 4 orang ya per kelompok ya. Ya, jangan terlalu kecil karena ini sifatnya skill individu ya. Oke. Maksimal 4 orang, artinya boleh ada yang 3 ya. Tapi tidak boleh ada yang 5 ya. Oke, maksimal 4 orang. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Untuk pengerjaannya deadline-nya kapan ya, Pak? Apakah boleh besok, Pak? Menurut kalian ini berat banget nggak ini untuk menyelesaikan kasus ini? Mungkin cukup harus didiskusikan dulu sih, Pak. Oke, boleh. Tapi beneran diskusi ya, bukan untuk Jadi kapan? Kapan bisanya? Sore? Sebentar, Pak. Kalian diskusi dulu sebentar, 5 menit. Jangan 5 menit, kelamaan. Gimana? Udah bersepakat?
lama diskusinya. Gimana, Iya, Pak Pak. Dia? Iya, Pak. Kalau besok dikumpul jam 9 malam, apakah boleh, Pak? Jam 9 malam. Oke, ya udah nggak apa-apa besok ya, sampai jam 9. Mungkin kan kalian ada tugas atau ada perkuliahan lagi setelah ini, jadi nggak bisa fokus untuk mengerjakan. Ya silakan kalian tunaikan. Bapak tunggu sampai jam 9 malam. Tapi mohon untuk 2 pertemuan ini Bapak dikasih 1 kali pertemuan untuk kita sama-sama bahas atau kita diskusikan apa yang dipraktekkan oleh kalian ya, karena nanti kalau nggak ada feedbacknya agak susah nanti Bapak kasih penilaiannya ya. Nanti bebas aja kok, maksudnya ini katakanlah nggak harus waktu yang di jamnya, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian ada setelah pengumpulan tugas ini ya udah kapan waktu untuk diskusi masalah hasilnya, nanti tolong kalian kabarin ke Bapak ya, kita cocokin aja waktunya nanti. Baik, Pak. Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita selesaikan pertemuan kita hari ini? Interupsi, Pak. Iya. Ya, Pak, izin bertanya. Berarti tugasnya ini kita tuh tentuin yang sesuai dengan untuk menentukan diagnosa itu ya, Pak, ya, sesuai ICF itu yang ada 4. Sama intervensinya. Tentunya kan gini ya, untuk mendapatkan perumusan diagnosa ya, kalian itu kan nggak langsung, Bapak akan tanya nih, misalnya dia ada low aerobic endurance misalnya dalam diagnosa ICF kalian ya, misalnya ini, Bapak akan tanya apa objektifnya dia low aerobic endurance. Nah, pada pasien ini kalian itu akan carikan, oh dia low aerobic endurance-nya hasilnya sekian, misalnya VO2 max-nya, entah itu dalam mililiter per kilogram berat badan per menit, atau dia dalam MET, ya itu terserah. Tapi itu dalam masuk kategori yang low endurance. Nah, kenapa kalian pakai tes itu, ya kan? Nah, ini masuk ke ranah evidence base, ya. Jadi ranah evidence base itu yang mendasari kalian menggunakan baik itu ukuran ya, parameter pemeriksaan atau intervensi ya. Tapi ranah ICF itu adalah ranah perumusannya ya, penegakan dalam diagnosanya. Nanti juga ada kalian, oh ini masuk kategori classifier-nya yang oh ini skornya 3 misalnya gitu ya, impairment dengan qualifier 3. Itu nanti ini ya. Saran Bapak ya, nggak usah terlalu sangat kompleks ya, tapi bisa segala sesuatu itu sesuai dengan proseduralnya. Ya, artinya kalian merumuskan ini karena tentunya pemeriksaannya evidence based dan ditemukan ada impairment ini, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Juga pada akhirnya bentuk intervensi juga yang untuk mengatasi impairment yang ditemukan di diagnosis secara ICF itu ini loh evidence base-nya. Nah, itu. Jadi
yang penting itu adalah prosesnya dalam penanganan pasien ini. Jadi bukan kompleksitasnya dulu ya. Nanti kalau kurang dalam hal kok nggak dicek ininya, kok nggak dicek itunya. Tapi ini jangan nanti mentang-mentang Bapak bilang gini terus cuman satu masalahnya, impairment-nya satu, intervensi satu semuanya. Enggak ya, tapi kalau mencakup kasus seperti ini biasanya ya kebanyakan itu akan mengalami impairment yang seperti apa aja ya, tanpa nggak usah yang nanti dia komplikasi dengan chronic kidney disease dan seterusnya. Nah, nggak usah ya, misalnya ada dekubitus dan sebagainya, itu dan nggak usah ya gitu. Tapi untuk fokus di kasus kardionya ya kalau bisa dilengkapi, nggak usah pakai yang melebar ke komplikasi ke sistem yang lain. Saran Bapak ya, jangan agar mudah ya, jangan mencari yang sulit ya, artinya baik itu problem ataupun atau penanganan dan seterusnya, dan evidence base-nya jangan yang sulit ya, artinya kalau ini cari aja yang kalau udah ketemu yang ini kayaknya evidence base-nya bukan yang the best misalnya, setelah katakanlah pengulangan berapa kali cari yang the best yang ini, ya sudah nggak usah kalian ngotot seharian sampai tengah malam nyari yang katakanlah evidence base yang level 1. Harus enggak ya, enggak harusnya. Tapi jangan terus kalau enggak harus, expert opinion boleh dong. Wah, kalian kontak ketua Pafkri, Pak Slamet kalau kayak gini mereka saja gimana? Itu juga bukan yang Bapak harapkan ya, jangan gitu juga ya. Jadi yang terbaik yang bisa kalian kerjakan. Kira-kira gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah cukup, bilang ya teman-teman. Interupsi. Iya. Bapak, saya mau izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya di luar dari mata kuliah EBP. Ini mata kuliah apa nih Bapak ada kurang? Enggak Pak, enggak ada kurang. Saya mau tanya, saya Mailin dari CPN FT Kardio. Mau tanya kan minggu ini kita udah masuk minggu ujian akhir semester ya Pak? Iya, iya. Jadwalnya FT Kardio itu hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 kalau nggak salah. Apakah kita ujiannya sesuai hari itu atau gimana ya Pak? Jumat minggu ini ya kan? Besok ya, kan betul. ya? Ya udah sesuai jadwal aja jam 8 sampai jam 9. Via apa ya Pak? Apakah Google Form atau VLC? Google Form aja. Oke, Google Form aja. Sama ini Pak, saya mau nanya apakah FT Kardio ada ujian praktiknya atau enggak ya Pak? Ada. Hari apa dapatnya? Bentar Pak, sebentar. Jumat juga. Iya Pak, bantu jawab. Saya Askia, si PNFT Karya juga. Iya Pak, di hari Jumat, cuma siangnya Pak, kalau di jadwal. Oke, siangnya boleh. Kira-kira praktiknya ngapain Pak? Prakteknya ya yang udah dipelajarin. Sebetulnya prakteknya itu kita butuh skill-skill dasar ya dari dari layanan fisioterapi kardiorespirasi, misalnya pemeriksaan dari mulai yang sederhana, misalnya pemeriksaan vital sign, terus juga
apa namanya beberapa pemeriksaan terkait kasus kardiorespirasi ya, misalnya auskultasi dan beberapa yang sudah diajarkan. Lalu bentuk intervensi ya, bentuk intervensi yang sudah tentunya yang sudah diajarkan ya. Kan udah kayak misalnya berbagai jenis breathing exercise itu kan udah kan, pasti udah kan, dan gampang kan. Nah, terus bentuk mungkin ada semacam postural drainase, exercise dan seterusnya yang terkait kasus-kasus kardiorespirasi. Enggak ini kok, enggak susah kok ya, yang udah diajarkan aja. Dan itu enggak sekaligus semua, artinya enggak setiap misalnya katakanlah Zahra misalnya, ayo pemeriksaannya dipelajari dari awal, enggak, tapi itu akan diacak misalnya Zahra dapat yang mana, Reza dapat yang mana, mungkin apa namanya Vanessa dapat yang mana, itu nanti tergantung apa namanya undiannya ya. Berarti untuk ujian praktiknya offline ya Pak? Emang nggak diizinkan offline ya sekarang? Diizinkan Pak. Oh, kalau diizinkan kita offline aja. Siang mungkin ya Pak, pada Jumatan. Boleh, siang. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Gimana, ada lagi yang lain yang terkait masalah apa namanya evidence base mungkin? Oh, ini Pak, interupsi. Ya. Boleh saya minta materi yang RPS 15 ini, Pak? Oh ya, boleh. Ya, Reza boleh. Bulan kemarin. Kamu yang ini yang ngontak Bapak ya? Iya, Pak. WA-nya ya. Ya, Bapak kirim ke WA kamu sekaligus yang materi kemarin ya. Bapak juga belum kirim kayaknya itu, ya. Iya. Ya, teman-teman, apa ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah cukup, bilang cukup ya. Kayaknya udah paham semua ya. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami ya, bisa mudah diimplementasikan. Kalau memang nggak ada lagi pertanyaan terkait topik kita hari ini evidence based ya. Kalau untuk masalah bentuk-bentuk artikelnya nggak perlu ya Bapak kasih contoh satu-satu ya, karena itu kan bisa lah kalian langsung searching ya, masuk ini contoh artikel untuk pemeriksaan 6-minute walk test, nggak usah ya, karena Bapak yakin ini udah nggak proper lah memberikan contoh-contoh seperti itu, karena kan kalian udah mahasiswa, bukan siswa lagi ya, udah siswa yang tinggi ya, maha ya. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari atau yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat, artinya bukan bermanfaat untuk hanya proses pembelajaran, tapi betul-betul bisa bermanfaat nanti dalam kalian semua dan Bapak dalam menjalankan profesi kita ya sebagai fisioterapis, dan seluruh pihak bisa mendapatkan benefit ya, manfaat besar dari apa yang kita diskusikan hari ini. Baik, Bapak selesaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, atau udah siang. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa janjinya jam 9 ya, jam 9 dah dikumpulkan. Bapak ini ya, izin leave Zoom ya. Iya, baik, Pak.
Terima kasih Bapak. Ya. Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.